Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi, dan khusus kepada mahasiswaku. Kali ini kita akan membahas tentang satu tema atau ilmu sebetulnya sangat penting untuk dikaji semua yang belajar Islam, yaitu ilmu tentang metodologi penggalian hukum Islam. Dalam bahasa Arab disebut usul fikih. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengantar secara umum metodologi penggalian hukum Islam ini atau usul fikih ini. Yang kita bahas adalah tentang pengertian usul fikih, urgensinya, dan juga dua aliran besar dalam usul fikih yaitu aliran Thariqah Mutakallimun atau Jumhur, dan juga Thariqah Al-Hanafiyah atau Fuqaha. Untuk lebih jelasnya ikuti terus. Dan sebelumnya diharapkan kepada kita semuanya untuk selalu mendukung channel ini. Untuk itu jangan lupa like, comment, share, dan terpenting adalah subscribe dan tombol loncengnya. Untuk lebih jelasnya kita ikuti setelah yang satu. Jadi ada tiga hal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Pertama tentang pengertian, kedua tentang urgensinya atau ahamiyahnya, dan yang ketiga adalah tentang dua aliran atau madhab di dalam usul fikih. Yang pertama kita lihat dulu pengertian usul fikih itu sendiri. Usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Usul adalah bentuk jamak dari kata al-aslu atau aslun, yang berarti dasar atau asal sesuatu, atau disebut juga ma buniya alaihi ghairuhu, ya, pondasi untuk tegaknya sesuatu yang lain. Namun ulama secara umum memaknai makna asal ini pertama dengan makna dalil. Jadi kalau disebut usul itu maknanya dalil. Sebagai contoh adalah asal wajibnya salat atau aslu wujubis salat, atau asal wajibnya salat itu artinya dalil wajibnya salat, yaitu aqimus salat. Jadi makna aslun atau usul yang pertama itu adalah dalil. Yang kedua, makna usul itu adalah dengan makna kaidah umum, itu disebut aslun, ya. Contohnya ulama mengatakan la darara wa la dirara. Ya, la darara wa la dirara, tidak boleh memberikan mudarat baik bagi diri atau orang lain. Ulama mengatakan hadis ini adalah aslun min usul syariah. Ini adalah kaidah umum dari kaidah-kaidah yang ada dalam ajaran Islam. Atau bunyal Islamu ala khamsin. Nah, karena di dalamnya ada syarah makna usul, sehingga bunya Islamun ala khamsin itu artinya dasar pokok dari ajaran Islam itu adalah apa yang ada di dalam rukun Islam, ya, syahadatu an la ilaha illallah dan seterusnya. Makna usul yang lain juga bisa bermakna ar-rajahan atau makna yang kuat, ya, atau yang ar-rajih. Nah, kalau ada sebuah lafaz, maka cara pertama memahami lafaz itu adalah pahami secara yang tersurat. Aslul lafzi al-haqiqah. Aslu makna lafzi al-haqiqah. Asal muasal makna sebuah lafaz adalah yang hakikat makna lafaz itu apa. Nah, ini yang terkuat, itu yang dimaknai ar-rajih. Terkait dengan hukum bisa juga dikatakan demikian, ya. Aslu hukmin nikah al-mubah, ya. Yang terkuat dalam makna hukum nikah adalah mubah, ya. Atau asal muasal dalam hukum makan adalah mubah, kata ulama. Jadi kalau demikian artinya hukum yang terkuat dalam makna usul adalah mubah. Nah, ini makna usul. Lalu makna fikih apa? Kalau secara bahasa fikih itu adalah al-fahmu, memahami. Namun sebetulnya antara fikih dengan al-fahmu ada sedikit perbedaan. Kalau al-fahmu memahami, pemahamannya biasa saja, dengan pemahaman yang biasa saja. Tapi ke al-fiqhu itu al-fahmu ad-daqiq, pemahaman yang detail, ya, bahkan pemahaman yang mendalam.
Sehingga pemahaman yang mendalam itu disebut al-idrak, ya, memahami dengan luas. Nah, karena itu Al-Quran menggunakan makna al-fiqhu, ya. Qalu ya Syu'aib ma nafqahu katsiran ma taqulu. Ya Syu'aib, kami tidak memahami, kaumnya mengatakan ya Syu'aib, kami tidak memahami kebanyakan apa yang engkau katakan itu, kami tidak memahami secara mendalam. Atau di dalam hadis juga dikatakan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang diinginkan Allah kebaikan untuknya, atau barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah jadikan dia memahami din ini secara mendalam, atau pemahaman yang mendalam. Itu makna al-fiqhu secara harfiah atau etimologi. Dalil lain contohnya ucapan Rasulullah atau doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas, ya, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wila. Ya Allah, jadikanlah, ya, Ibnu Abbas ini orang yang tafaqquh fid din, dan ajarkan dia tafsir. Jadi bertafaqquh di dalam agama ini merupakan sebuah usaha yang kedudukannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memahami agama ini dengan baik ini merupakan bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talab al-ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar rumah untuk mempelajari agama ini, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an antara pergi berjihad dengan liyatafaqahu fid din itu digandengkan. Ini menandakan bahwa berusaha bersungguh-sungguh untuk memahami agama ini kedudukannya luar biasa. Ya, bahkan salah satu jalan untuk menuju surga adalah mempelajari din ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, memahami din ini, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Lalu usul fikih itu apa pula? Nah, karena tadi makna terkuat daripada usul itu adalah dalil, maka ulama, ya, Imam Baidawi mendefinisikan, salah satu contohnya adalah beliau mendefinisikan usul fikih itu dengan ma'rifatu adillatil fiqh ijmalan, ya, ma'rifatu adillatil fiqh ijmalan wa kaifiyatul istifadah minha wa halil mustafid, ya, wa halil mustafid fiha. Jadi usul fikih itu ranahnya sebetulnya ini saja. Pertama, mengetahui dalil-dalil fikih secara global. Kedua, bagaimana mengolah dalil itu yang disebut dengan kaifiyah al-istifadah. Dan ketiga adalah mengetahui syarat-syarat seorang mujtahid. Di sini diperlukan syarat mujtahid, siapa itu mujtahid, kemudian siapa pula itu muqallid, siapa pula itu tabi' dan seterusnya. Dan bagaimana seorang mujtahid menyelesaikan dalil-dalil yang dipahami secara sepintas kontradiksi. Baik, itu makna usul fikih, ya, mengetahui dalil-dalil fikih secara global. Bahkan Imam Syatibi, dalil-dalil fikih ini sudah bisa dipastikan, ya, yang sifatnya qat'i. Nah, disinilah barangkali kita perlu memahami kenapa Imam Syatibi mengatakan usulul fiqhi fid dini qat'iyatun. Walaupun dalam hal ini Imam Ibnu Ashur keberatan, Fathud Duraini di Muqaddimah Al-Manahij Al-Usuliyah, ya, fi al-ijtihad bi ra'yinya keberatan, ya. Tetapi sebetulnya Syekh Ahmad Ar-Raisuni sangat memahami makna usul fikih fid dini qat'iyatun itu sangat dipahami oleh Imam atau Syekh Ahmad Ar-Raisuni atau Dr. Ahmad Ar-Raisuni yang masih hidup sekarang, alhamdulillah. Usul fikih qat'i itu maknanya adalah bahwa dalil-dalil fikih ijmalan ini sifatnya qat'i. Kenapa? Itu yang kita pelajari, ya, Al-Quran, Sunnah, ijma', qiyas. Itu tidak dapat tidak, kita harus menggunakannya. Bahkan Imam Syatibi dengan teori istiqra'nya berani mengatakan bahwa kita tidak bisa mengelak sebetulnya, ya, dengan istihsan, dengan masalah musalah, dengan uruf, ya, dan adat, dengan sadu zari'ah,
Imam Syatibi membahas banyak tentang saddu dzari'ah, karena al-ma'alat itu sebuah pertimbangan menurut Imam Syatibi, ya. Beliau mengatakan an-nadhru fil ma'alat ya, mu'tabarun syar'an. Memperhatikan muara akhir dari akibat sebuah hukum itu sangat diperhitungkan, dipertimbangkan dalam kacamata syara'. Jadi mengetahui dalil-dalil fikih secara global ini ranahnya usul fikih 1. Kita mempelajari dalil yang muttafaq alaih dan dalil yang mukhtalaf fiha. Dan dari apa yang saya baca secara sporadis dari muwafaqat, Imam Syatibi tidak lagi membedakan mana yang dalil syar'i yang muttafaq dan mukhtalaf fiha. Ini menunjukkan karena beliau menganggap bahwa istiqra' itu walaupun naqis, maknanya induksi itu walaupun tidak sempurna, tapi dia bisa dipastikan secara pasti bahwa ulama tidak bisa mengelak dari istihsan, ya, masalah musalah, dalil ada, saddu dzari'ah. Adapun di dalam penggunaannya, walaupun dalam perdebatan dalil ini ulama berbeda pendapat, ya. Ada yang setuju dengan masalah musalah, ada yang tidak, ada yang setuju bahkan dengan kias, ada yang setuju, ada yang tidak. Coba Anda bayangkan itu. Coba kita bayangkan. Tetapi Imam Syatibi di dalam penggunaannya boleh jadi ulama berbeda pendapat dalam penggunaannya, tetapi dalam eksistensi dalil-dalil usul fikih ini Imam Syatibi menegaskan dia adalah qat'i, usul fikih fitini qat'iyah, termasuk kuliat-kuliat, kaidah-kaidah umum itu juga sifatnya qat'iyah. Jadi ranah usul fikih itu sebetulnya dua saja, ya. Satu, usul fikih 1 itu dia sumber-sumber dalil syar'i. Yang kedua, bagaimana mengolah dalil-dalil ini, nusus ini, ya, nusus ini, kaifiyatul istifadah, bagaimana mengolah, mengistimbatkan nas-nas syar'i ini. Dan ini adalah ranah usul fikih 2 yang sedang kita pelajari, yaitu ranah ad-dilalat. Kalau kita loncat kepada mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah sedikit, kalau mazhab jumhur itu dominan dia menggunakan mengawali atau mengkaji tentang dalil-dalil fikih secara global. Startnya dari Al-Quran, Sunnah, ijma', qiyas, lalu setelah itu masuk kepada, ini berbeda-beda, ada yang masuk pada istihsan, masalah musalah, ada al-adah, ada saddu dzari'ah, ada istishab, dan begitu seterusnya. Tapi kalau Hanafi dia lebih cenderung start daripada kaifiyatul istifadah, ya, bagaimana mengolah nusus ini. Nah, jadi ada sedikit perbedaan antara aliran Hanafi dengan jumhur. Nanti kita jelaskan pada bagian yang ketiga. Lalu apa pula urgensi? Nah, kita ketahui bahwa usul fikih ini adalah alat untuk menggali hukum. Kalau masyarakat awam, mereka hanya tahu hukum saja. Bagaimana mengolah hukum, mereka tidak harus tahu. Tapi bagi seorang pelajar di Fakultas Syariah atau mengkhususkan diri dalam ilmu syariah, harus belajar bagaimana kok sampai hukumnya seperti itu. Nah, disinilah kita harus mempelajari asal usulnya fikih. Ulama menjelaskan, man lam yata'allam al-usula muni al-wusula. Ya, siapa yang tidak belajar usul fikih, maka dia tidak akan sampai kepada hakikat hukum tersebut. Jadi usul fikih itu ibarat jenjang. Untuk naik ke tingkat 2 ke loteng itu perlu jenjang. Nah, kalau Anda ke toko kue, Anda hanya melihat berbagai macam kue, itu produk usul fikih, ya, berbagai macam kekayaan fikih. Nah, bagaimana kue itu dibuat? Kalau Anda mau tahu, pergi ke dapurnya. Bagaimana tepung itu diolah, ya. Asalnya tepung semuanya, gula dan sebagainya. Asalnya dari Al-Quran dan Sunnah, tapi bagaimana nusus syariah itu dipahami, itu perlu usaha yang disebut dengan ijtihad. Nah, untuk mengkaji fikih-fikih yang ada ini, ya, kita harus melacaknya melalui usul fikih atau melalui apa yang disebut oleh ulama takhrijul furu' alal usul, bagaimana mengembalikan fikih atau furu' ini ke dalam usulnya. Orang yang berhasil melacak fikih-fikih yang ada ini kepada usulnya, berarti dia sudah mulai memahami makna fikih yang sesungguhnya. Karena tidak mungkin fikih tanpa ada usul, dan tidak mungkin usul tanpa adanya fikih. Karena itu antara fikih dan usul fikih atau sebaliknya adalah dua ibarat sisi mata uang. Yang satu tidak dapat pergi tanpa yang lainnya. Two faces of the coin, one cannot go without the others. Nah, kalau kita ditanya tentang masalah fikih,
bisa kita jawab melalui cara Syafi'iyah, artinya kita kembalikan kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas dan sebagainya. Bisa juga kita dengan pola fuqaha Hanafiyah, ya, dalam hal ini menurut fuqaha dengan menggunakan dilalatul alfaz. Sebetulnya sulit dipisahkan, ya, tetapi usul fikih ini mengajarkan kita pola untuk berfikir. Kalau Anda ditanya tentang sesuatu, kembalikan kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas dan seterusnya. Bagaimana kita tahu Pak Ustadz, ya, kita kembalikan Al-Quran atau Sunnah atau apa? Karena banyak orang langsung ke Sunnah, ya. Kalau Anda sudah memiliki kepiawaian atau mumarasah, insya Allah Anda akan gampang untuk menjawab soal ini. Ketika Anda ditanya seseorang soal yang sudah umum, ya, soal khamar, soal yang ma huwa ma'lumun minad-dini bid-darurah, apa yang semua orang harus tahu, itu penjelasannya ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Soal ibadah, ya, soal mandi, soal hadas, soal wudu, ya, soal haji, zakat dan sebagainya, itu cenderung nusus syariah sudah menjelaskannya. Adapun usul fikih ini akan lebih terasa ketika kita dihadapkan pada masail atau qadaya fikih muasirah, ya, persoalan-persoalan fikih yang kontemporer. Nah, disinilah sangat diperlukan usaha mengelola dalil-dalil yang ada. Sebab kenapa di sini sekali lagi kita katakan pentingnya usul fikih, di mana kita tidak saja mengetahui dalil-dalil usul dari fikih yang sudah ada ini, tapi juga mengolah atau mencari istidlal atau hukum dari persoalan-persoalan yang baru ini. Persoalan donor darah, persoalan bayi tabung, persoalan transaksi online dan lain sebagainya, ya, persoalan saksi melalui CCTV dan sebagainya, itu memerlukan jawaban secara teliti dan ijtihadi. Kenapa? Karena tidak ada dibahas di dalam kitab-kitab fikih klasik. Nah, disinilah pentingnya usul fikih. Teks agama terbatas, tapi persoalan tak pernah terbatas. Sampai kiamat persoalan-persoalan baru akan selalu muncul. Termasuk persoalan yang sedang kita hadapi ini, persoalan virus COVID-19, ya. Bagaimana kita menghadapi soal saf berjarak, soal pakai masker, ya. Di dalam hadis itu dijelaskan masker itu dilarang ditutup mulut ini. Bagaimana ijtihad ulama yang mengatakan tidak mengapa? Di sinilah muncul nanti hukum tertentu atau yang disebut dengan hukum wadai karena situasi atau sebab tertentu. Terakhir, kita secara pintas kita harus mengetahui juga tentang madrasah, dua aliran madrasah usul fikih. Kalau dalam fikih kita mengenal 4 mazhab, ya. Ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dalam usul fikih kita mengenal secara umum ada 2 mazhab atau aliran atau metode yang disebut dengan metode Syafi'iyah dan metode Hanafiyah. Nah, metode Syafi'iyah ini disebut Syafi'iyah karena Imam Syafi'i lah ulama awwalu musannif wa awwalu musannaf. Pengarang dan buku pertama usul fikih itu adalah Imam Syafi'i yang berjudul Risalah, ya. Dan metode Syafi'iyah ini disebut juga dengan metode mutakallimun. Nah, kenapa disebut mutakallimun? Karena memang ketika itu ulama-ulama yang bersentuhan dengan ilmu kalam, ya, persoalan-persoalan aqaidi, ya, juga ternyata salah satu istimdad materi daripada usul fikih itu adalah soal ilmu kalam, ya, definisi Al-Quran, ya, persoalan baik dan buruk itu bersentuhan dengan ilmu kalam. Nah, sehingga dia disebut mutakallimun dan juga disebut aliran mutakallimun karena banyak bersentuhan dengan logika atau mantik. Sehingga istilah-istilah yang ada di dalam usul fikih itu juga kental dengan istilah mantik. Bahkan Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam buku Al-Mustasfanya itu muqaddimahnya itu sangat kental dengan mantik, ya. Hanya saja Imam Syatibi belakangan menjelaskan bahwa kullu ilmin ma la yanbani alaihi amal fal khawdu fihi khawdu man nuhina anhu, ya. Maka dan memasukkannya ke dalam usul fikih menjadikan usul fikih itu ariyah. Jadi setiap ilmu, maksudnya ilmu-ilmu yang terkait dengan usul fikih, baik itu terkait dengan ilmu kalam, mantik dan sebagainya, itu selama tidak memberikan
sumbangan amali kepada usul fikih, maka memasukkannya ke ranah usul fikih ilmu kalam, beberapa masail persoalan ilmu kalam itu tidak penting, bahkan akan menjadikan usul fikih itu tidak ariyah itu semacam justru akan merusak eksistensi usul fikih itu sendiri. Seperti persoalan apakah Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul dia beramal dengan amalan apa, ya. Barangkali kalau kita tidak tahu, barangkali tidak akan mengurangi amal kita, ya. Baik, ini metode mutakallimun, ya, dipenuhi dengan istilah-istilah mantik, sehingga termasuk dalam persoalan memahami lafaz ada istilah mantuk, ada mafhum, ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah, ya. Ini logika atau ilmu mantik yang masuk ke dalam usul fikih. Kalau Hanafi istilah mafhum mukhalafah contohnya, beliau tidak menggunakan itu karena dalam teori mereka mafhum mukhalafah ini tidak bisa dijadikan dasar untuk beristidlal atau berdalil. Nah, kalangan fuqaha atau kalangan Hanafi atau yang disebut juga dengan fuqaha, karena mereka banyak mendasari fikih mereka dengan usul fikih mereka dengan fikih. Dan kalau Anda cek nanti buku usul fikih yang ada ini, Anda cek contohnya buku usul fikih Hanafi yang berjudul Usulu As-Sarakhsi yang dikarang oleh Imam Sarakhsi sendiri, itu pasti awalnya tentang amar nahi terkait dengan dilalatul alfaz. Nah, karena itu usul fikih Hanafi ini banyak membahas tentang kaifiyatul al-istinbat, ya, kaifiyatul istifadah. Kalau jumhur atau Syafi'i banyak membahas tentang adillatul fiqhi ijmalan, ya. Kitab mutakallimun, kitab Syafi'iyah atau jumhur itu banyak membahas tentang Al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas, begitu susunannya. Nah, kalau fuqaha atau Hanafi banyak amar nahi. Alasan mereka kenapa amar dan nahi? Karena kata beliau inti daripada ajaran Islam ini adalah amar dan nahi, ya. Amar itu bisa amar yang harus dilakukan wajib, amar yang sebaiknya dilakukan sunat, amar nahi yang harus ditinggalkan itu haram, nahi yang harus sebaiknya ditinggalkan itu makruh. Di tengah-tengahnya itu disebut mubah, ya. Baik, jadi model-model penulisan ini penting juga kita ketahui untuk mempermudah kita nanti mempelajari usul fikih kedua. Demikian saja sebagai pengantar untuk mata kuliah ini, dan ini penting sekali kita pelajari bahwa untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu salah satunya adalah usul fikih, ya. Orang yang mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tapi tidak belajar usul fikih itu hanya semacam utopia, ya, semacam seperti dia melihat air dari kejauhan tetapi ketika dia dekati dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi fata morgana. Untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, salah satunya yang harus kita pelajari itu adalah usul fikih. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir, dengan kemurahan hati pemirsa dan mahasiswaku semuanya, dukung channel ini terus dengan like, komen, dan share, dan yang terpenting adalah subscribe dan tombol lonceng getarnya. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.